Ya, jadi dikatakan bahwa ada jemaat Korintus yang sebenarnya berperilaku sangat parah. Ya, kekacauan yang sangat besar terjadi di jemaat Korintus. Ya, namun satu kali pun Rasul Paulus tidak pernah mengatakan, "Hei jemaat Korintus yang bodoh," ya, atau tolol. Ya, bahasanya memang sekeras itu, saudara, ya. Kalau kita baca bahasa aslinya. Nanti kita lihat di jemaat Galatia. Tapi Paulus nggak pernah bilang begitu kepada jemaat Korintus. Padahal terjadi apa? Terjadi kerusakan yang sangat besar. Ya, bahwa saya bacakan aja ya, bahwa Rasul Paulus tidak tetap cool, tetap tenang menghadapi jemaat Korintus. Ya, ini kita buat awalnya dulu. Nanti saudara bandingkan dengan jemaat Galatia yang sebenarnya secara perilaku baik-baik saja. Tetapi ternyata doktrin atau ajaran yang salah jauh lebih berbahaya daripada perilaku yang salah. Kita teruskan dulu ya. Jemaat Korintus kita lihat. 1 Korintus 1 ayat 7. Demikian kamu, ya, kata Rasul Paulus, menghadapi jemaat Korintus yang gimana? Jemaat Korintus yang kekuil-kuil, pelacuran. Jemaat Korintus yang melakukan imoralitas. Jemaat Korintus yang saling bertengkar, iri hati, dengki, saling menuntut di pengadilan. Jemaat Korintus yang menyalahgunakan karunia-karunia Roh Kudus. Parah bener ya. Ini kalau punya gereja, punya jemaat seperti ini parah sekali. Tetapi Rasul Paulus tetap berkata apa? Kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kamu gak kekurangan satu karunia apapun, kata Rasul Paulus. Ayat 8, iya, Yesus juga akan meneguhkan kamu, hai jemaat Korintus, sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu, yang ketiga, tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jaminan pasti rapture. Kamu gak kekurangan kasih karunia, kamu diteguhkan oleh Tuhan, kamu tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus. Apa sih sebenarnya yang membuat Rasul Paulus confident, begitu yakin terhadap jemaat Korintus? Nanti kita teruskan ya. Hanya kasih karunia sebenarnya. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Artinya apa? Dalam keadaan yang sangat parah, imoralitas, kepelacuran berhala-berhala, kuil-kuil pelacuran berhala. Ya, ada iri, dengki, kebencian, saling menyerahkan, menyalahgunakan kasih karunia-karunia Allah. Ya, Rasul Paulus tetap bergantung kepada kesetiaan Allah. Bahwa Allah yang memanggil mereka itu setia. Kasih karunia-Nya sanggup membereskan semua dosa mereka. Sambil berjalan terus ya. Jadi doktrin yang salah di Galatia, ya nanti kita baca ya, jauh lebih merusak daripada perilaku yang salah di Korintus. Tuhan tetap mengatakan hal-hal yang positif untuk jemaat yang Korintus. Ya, tadi sekali lagi, tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, tidak bercacat, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus terus. Ya, padahal ya Rasul Paulus itu tidak kompromi untuk Injil ya. Jadi Rasul Paulus itu tidak kompromi akan Injil. Apa yang Injil yang beritakan oleh Rasul Paulus? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Bukan setuju dengan dosa ya. Bab sebelumnya kita udah pernah dengar. Ya, Rasul Paulus, Pastor Josephine, Melki dengan tegas tanpa bisa ditarik lagi membenci dosa. Berada di pihak yang sama dengan orang yang menentang dosa. Dosa buruk, jelek, busuk, merusak dan lain sebagainya. Tidak ada bagus-bagusnya. Pastor Prince tidak pernah berkata oke tentang dosa. Saya juga tidak pernah berkata oke tentang dosa. Rasul Paulus juga tidak pernah berkata oke dosa nggak apa-apa. Tidak. Tetapi orang percaya, Rasul Paulus confident, percaya kepada Allah yang setia, kepada darah Yesus, kepada penebusan Yesus, kepada karya yang sempurna Yesus. Hati nurani semua orang dapat perfect. Karena apa? Karena korbannya perfect, sempurna. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Ini yang saya membuktikan bahwa Rasul Paulus itu begitu confident, ya, begitu yakin
Apa sih Pak confident? Yakin kepada karya Yesus. Sebab aku telah memutuskan. Dia ini mengambil keputusan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paulus nggak mau tahu apa-apa tentang perilaku-perilaku orang Korintus kecuali Yesus dan karyanya. Ya, Dia yang disalibkan ya. Bahasa King James-nya lebih jelas ya. Save Jesus Christ and Him crucified. Save Jesus Christ, Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan salib Kristus, karya sempurna Yesus Kristus. Ya, sama dengan setumpuk pakaian kotor, atau nggak usah setumpuk lah, kalau sedikit aja atau tumpukan kain kotor, bau, makin lama makin busuk. Kalau apa? Kalau mesin cucinya rusak. Kalau mesin cucinya tidak bisa berfungsi. Tetapi setumpuk kain kotor, masih ada harapan. Selalu ada harapan. Kalau mesin cucinya baik, bekerja dengan baik, dan bisa dicuci bersih.